kita persilakan duduk. Haleluya. Biarlah kita semua senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita tahun Yobel. Saudara dengarlah sangkatan. Suara sangkakala membebaskan kita, menyucikan kita, menguatkan kita. Haleluya. Sudah kita bangkit berdiri untuk kita menikmati firman Tuhan. Tangkap pujian kita. Satu hal yang kuingini.
Sujud menyembah, semacam sekali lagi sujud menyembah. Sujud menyembah, semacam hidupku. Betapa baik Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sudah melepaskan kami dari dosa kami. Engkau bayar kami dengan darah yang mahal. Engkau jadikan kami menjadi milik-Mu. Engkau rindukan kami menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Segala yang Engkau berikan, hidup di dunia sampai hidup kekal Engkau berikan bagi kami. Itulah sebabnya kami rindu untuk menyembah-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Bahkan pada malam hari ini kami akan duduk di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri kami. Kami sadar tidak ada yang dapat kami perbuat ya Tuhan, kecuali ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, kami juga akan melakukan perkara-perkara besar. Kami bersyukur senantiasa ada masalah yang harus kami hadapi. Tapi apapun masalah itu bukan untuk memisahkan kami dari Tuhan, tetapi makin dekat kami dengan Engkau Tuhan, makin menyatu kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Malam ini kami akan mendengar firman-Mu untuk menopang kami, mengarahkan kami masuk dalam penyembahan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Urapan-Mu bagi kami, segala kelemahan daging kami, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini malaikat berjaga-jaga, ketenangan, sukacita bagi kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, mempelai pria sorga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala anugerah kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, memberikan kesempatan bagi kita bisa hadir untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan yang sangat luar biasa, yang selalu memberi kesempatan menopang kita saudara-saudara. Malam hari ini sebelum kita mendengar firman, sujud di hadapan Tuhan, biarlah kita buka hati kita untuk menerima firman pengajaran. Sebelumnya kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Di minggu kemarin kita melihat kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ya, jadi harus kita miliki saudara-saudara. Ya, pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Ada dua macam hubungan kemarin sudah kita lihat. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan dalam kebenaran, dalam kesucian. Kita perjuangkan itu saudara-saudara. Tanpa kebenaran dan kesucian tidak ada hubungan kita. Nggak ada hubungan antara pokok anggur dengan ranting. Karena Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan kita selalu disucikan. Setiap ranting yang ada padaku akan terus disucikan supaya berbuah-buah. Ada lagi hubungan yang kedua saudara-saudara, adalah hubungan ketekunan. Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku, supaya kita berbuah banyak saudara-saudara. Jadi hubungan yang kedua antara kita dengan Tuhan adalah hubungan ketekunan dan kesetiaan, sehingga kita bisa berbuah-buah saudara-saudara. Cepat atau lambat kita akan bisa menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Terutama saudara-saudara, bukan buah-buah yang ada di dunia, tapi buah untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Buah-buah anggur itu adalah menyenangkan. Bagaimana kita bisa menyenangkan di hadapan Tuhan, dan selalu kerinduan kita, Tuhan, bagaimana aku bisa menyenangkan-Mu, mulai dari perkataan kita, perbuatan kita, segenap hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, yang kita rindukan adalah kita menyenangkan di hadapan Tuhan. Di Ibrani kita baca saudara-saudara, seperti Kristus membilang, dengan kuasa darahnya ada hasil dari darahnya ini bagi kita. Tidak percuma hubungan kita dengan Tuhan
sehingga kita gunakan hidup kita untuk selalu menyenangkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita temukan di Alkitab kita Ibrani pasal yang ke-13. Saudara-saudara, kita temukan ini Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 dan beberapa ayat nanti sampai di ayat yang ke-18. Ada buah-buah yang ingin Tuhan harapkan dari kita melalui hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang ke-12 lebih dahulu kita baca. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya, jadi Yesus rela menderita dan dengan darahnya dia menguduskan umatnya. Jadi untuk kekudusan itu harus ada penderitaan bagi Tuhan Yesus. Dia rela mati disalibkan untuk menguduskan kita dengan darahnya, saudara-saudara sekalian. Lalu apa gunanya pengudusan ini? Tuhan kuduskan kita. Dia rela menderita di pintu gerbang. Dia rela menderita dengan darahnya. Apa yang diharapkan Tuhan dari kita? Nah, inilah yang selalu kita pelajari, saudara-saudara. Apa yang Tuhan rindukan sampai dia rela menderita, rela mati dengan darahnya. Saudara-saudara, pertama supaya kita mengeluarkan buah-buah di hadapan Tuhan. Buah yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Jangan terlalu egois kita. Kita seringkali, ya sudah Tuhan ampuni saya, ditebus dengan darahnya, ya sudah, nggak berbuat apa-apa kita untuk Tuhan. Kita seringkali berpuas diri. Udah Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan selesaikan semua, nggak ingat-ingat lagi dosa saya dilepaskan dari dosa, cukup sampai di situ. Kita nggak punya tanggapan yang positif. Nggak ada perhatian kita, gimana sampai Yesus rela mati dengan darahnya, untuk apa itu? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Mesti kita tanya dan mesti kita berbisik di hati kita, berbicara hati kita. Apa yang Tuhan inginkan dari hidupku? Nah, inilah apa yang Tuhan inginkan dengan darahnya yang mahal itu. Apa yang ingin Tuhan lihat dari hidup kita? Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Pertama-tama ini buah-buah yang ingin Tuhan lihat dari hidup kita, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak berbuah-buah, sudah ditebus kita dengan darahnya, sudah digembalakan kita, lalu nggak ada buah-buahnya, satu saat akan dipotong. Di Yohanes bilang, kalau tidak ada buah-buahnya, hanya ranting daun saja, akan dipotong, saudara-saudara. Tapi kita, mari kita berbuah-buah, saudara-saudara. Buah apa yang ingin Tuhan lihat dari kita setelah darahnya dicurahkan bagi kita? Setelah dia menderita untuk kita, saudara-saudara. Pertama adalah buah bibir yang memuliakan namanya. Ini yang paling pertama dulu. Nggak banyak modalnya, buah bibir untuk memuliakan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan ini pun kadang-kadang sulit kita lakukan, saudara-saudara. Ya, Yesus sampai rela mati dengan darahnya, rela menderita untuk buah bibir menyembah Tuhan aja begitu berat. Kadang-kadang heran kita, saudara, untuk menyebutkan haleluya sangat berlutut itu berat sekali. Lebih baiknya dia ngantuk, lebih baik dia berangan-angan, lebih banyak dia tidur, saudara-saudara. Padahal Yesus sampai mati dengan darahnya untuk menyembah Tuhan aja begitu berat. Coba bagaimana hati Tuhan kecewanya terhadap kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Ya, hal pertama yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Ayat yang ke-15 ini himbauan. Makanya Yesus, sebab itu marilah kita. Ayat yang ke-15. Dihimbau, diajak kita, ayo, Yesus sudah mati. Dengan darahnya dia sudah menebus, menguduskan kita, ayo. Ayat yang ke-15 kita baca, saudara-saudara, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Kita sebut ini buah-buah bibir, ucapan bibir. Belum buah-buah yang lain, saudara. Penyembahan kita yang utama diminta oleh Tuhan. Belum yang lain-lain. Yang pertama disebut, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari saudara-saudara, betapa kecewaannya Tuhan kalau kita sudah ditebus dengan darahnya. Bibir kita hanya meminta kepada Tuhan, bibir kita hanya bersungut-sungut, bibir kita hanya menuntut. Apalagi yang kita tuntut? Segalanya Tuhan sudah berikan. Seharusnya nggak ada lagi tuntutan apapun. Semua Tuhan sudah berikan lewat darahnya. Seperti bangsa Israel, ya, dengan darah domba Paskah segalanya mereka miliki. Di Mesir mereka nggak punya apa-apa. Mereka budak, mereka mati-matian. Makan pun mereka terancam, hidup mereka terancam. Tapi dengan darah anak domba itu mereka miliki semua. Mereka keluar dari Mesir dengan harta yang banyak. Mereka keluar dari Mesir dengan sorak-sorai. Di Mesir ada tangisan. Bangsa Israel berpesta, saudara-saudara. Ya, seharusnya bangsa Israel juga bersyukur, mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi sebagian besar orang Israel nggak ada ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Yang ada adalah selalu bersungut-sungut. Yang ada adalah memegahkan orang Mesir. Kita lihat di Mesir, ya, hebat kali di Mesir. Lebih hebat orang Mesir dari kita, dari Tuhan. Di Mesir kita nggak bayar apa-apa. Kita ingat mentimun, kita ingat ini. Selalu mereka membesar-besarkan Mesir. Nggak pernah mengatakan Tuhanku hebat, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Dia keluarkan saya dari Mesir dengan tangan yang hebat. Aku sekarang punya harta. Mereka punya emas, punya kain diminta dari tetangga. Seharusnya mereka harus mengucapkan ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Sesuai kesalahan kita di hari-hari terakhir ini. Sulitnya kita mengucapkan ucapan bibir untuk menyembah Tuhan. Kalau kita berdoa selalu minta saja, Tuhan begini, Tuhan minta ini, Tuhan kerjakan ini, Tuhan lakukan itu. Itu bukan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan selalu kita bilang, Tuhan aku bersyukur. Aku ada ini karena darahmu. Aku hidup hari ini karena Engkau sudah memperjuangkan hidupku. Seharusnya aku yang menderita, tapi Engkau menderita menanggung penderitaan. Supaya penderitaan itu berakhir dan aku penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bangsa Israel kan berakhir penderitaannya. Bukan lagi mereka budak. Kalau di Mesir bangun pagi harus kerja sampai malam pun harus dipaksa. Sudah kerja paksa, ya, membuat batu bata. Gak ada istirahatnya. Sedikit mereka beristirahat minta kepada pekerja-pekerja, minta, ya aku mau beri. Enggak boleh. Kau harus kerja, kau harus kerja. Saudara, ya, sama hal kita. Di luar Tuhan kita ya tahu banting tulang kerja di luar Tuhan. Tanpa darah Yesus kita hanya kerja dan kerja, tidak pernah ingat bersyukur. Hidup ini hanya kayaknya untuk kerja saja, budak pekerjaan kita, saudara-saudara. Tapi begitu kita ditebus oleh darah Yesus, kita lihat mulai diringankan Tuhan pekerjaan kita. Kita hidup bukan dari hasil keringat, kita hidup dari korban Kristus. Kita hidup dari darah Yesus. Karena ini selalu mengatakan, saudara-saudara, ya, ucapan bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, besok kita pelajari lagi apalagi yang harus kita lakukan dengan darah Yesus yang mahal itu. Buah-buah apa lagi yang Tuhan inginkan dari hidup kita? Pertama tadi, buah bibir untuk memuji Dia, menyembah Dia. Tuhan sangat senang. Kita nggak menyembah Tuhan, Tuhan tetapnya Tuhan. Tetapi Dia rindukan, Dia ingin dengar seruan penyembahan kita. Dia ingin dengar bagaimana kita berseru kepadanya. Karena Dia dengan darahnya di Filipi berkata, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Setelah Dia menyelesaikan salib itu, saudara-saudara. Dengan kuasa salib itu Dia rindukan itu.
Di Filipi dikatakan begitu, saudara-saudara. Dia ditinggikan di atas segala nama, diberikan nama di atas segala nama. Karena dia sudah mengosongkan dirinya sampai rela mati di salib. Dia rindukan bagaimana kita bisa sujud menyembah dia, saudara-saudara. Dan mari kita lakukan ini. Buah yang pertama, karena kita menghargai darah Kristus, saudara-saudara sekalian. Filipi pasal yang kedua kita baca ini. Ya, dia sudah mati, merendahkan dirinya, taat sampai disalib. Lalu Allah meninggikan dia. Ya, Filipi pasal yang kedua, saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 9 sampai seterusnya. Kita mulai ayat 8. Filipi 2 ayat 8, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan rindukan ini, saudara-saudara. Dia sudah sampai rela mati di salib, merendahkan dirinya, dan Allah sangat meninggikan dia. Apa yang Tuhan rindukan dari kita, dari pengorbanannya yang sudah mati bagi kita? Ucapan bibir untuk memuliakan dia. Kita seringkali katakan, Tuhan Engkau mulia. Gak ada yang bisa melepaskan aku dari perbudakan ini. Gak ada yang bisa melepaskan aku dari dosa. Tapi Engkau sudah melepaskan dari dosa, saudara-saudara sekalian. Ya, besok kita pelajari apalagi buah yang harus kita hasilkan dari pengorbanan Yesus. Di ayat yang ke-16, saudara-saudara lihat ini. Ini juga kita lakukan karena darah Kristus. Jadi darah Kristus membuat kita bisa menyembah dia dengan ucapan bibir, memuliakan namanya, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, untuk bisa berbuat baik. Ya, ayat yang ke-16. Ini dasar kita. Kita berbuat baik bukan karena kita hebat, karena darah Kristus yang sudah menebus kita. Ayat 16. Kita lihat ini, saudara-saudara. Ayat yang ini buah-buah yang harus kita persembahkan karena darah Kristus yang sudah menebus dan menguduskan kita. 16, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan ini. Kalau saudara menghargai darah Kristus, keluarlah ucapan bibir kita untuk memuliakan dia, menyembah dia, memuji dia, bersyukur kepada dia. Yang kedua, jangan lupa memberi bantuan. Ini hebat kali ayat ini. Kenapa? Karena ada harapan. Begitu kita oleh darah Yesus sudah menebus, kita diangkat, kita diberkati, kita dipelihara, saudara-saudara. Dan kita ingat selalu, aku hidup dari korban Kristus. Setelah kita hidup dari darah Kristus, dari korban Kristus, ayat ini bilang jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik. Kita seringkali lupa berbuat baik. Ya, karena darah Yesus kita tidak lupa berbuat baik dan selalu memberi bantuan. Dan ini kita doakan, saudara-saudara. Ya, kita doakan ini, Tuhan, ada harapan saya dengan darah-Mu saya bisa berbuat baik. Buah-buah kebaikan yang selalu kita perbuat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita, tapi darah Yesus, saudara-saudara. Karena darah Yesus yang sudah menolong kita. Bangsa Israel pun demikian seharusnya. Begitu mereka dengan darah Paskah, mereka seharusnya ucapan bibir. Mereka berbuat baik, membangun tabernakel, memberi semua diharapkan. Ayo berikan untuk pembangunan bait Allah. Mereka berbuat baik, mereka berbuat baik. Ya, dan ini yang kedua, buah-buah yang harus kita perbuat karena kita ada darah Yesus. Kalau saudara nggak menghargai darah Yesus, ya nggak apa-apa. Mungkin kita adalah
Saya nggak ada darah Yesus, nggak mampu. Tapi kalau ada darah Yesus, ada harapan bagi kita. Tuhan, mampukan aku supaya nggak lupa berbuat baik. Niat kita selalu berbuat baik. Niat kita selalu perbuatan-perbuatan baik, bukan berbuat jahat. Dijauhkan itu dari hati kita. Tuhan, aku nggak lagi berbuat jahat. Kalau dulu aku suka membuat orang rugi, membuat orang, tapi hari ini oleh darah-Mu, niatku selalu berbuat baik, berkata yang berbuat. Itulah buah-buah. Karena darah Yesus ada dalam hidup kita, saudara-saudara. Ada lagi yang ketiga, ayat yang ke-17. Ketika ada darah Yesus dalam hidup kita, saudara-saudara. Apalagi yang kedua, bisa taat kepada pemimpin. Ayat 17. Ayat 17. Dulu bangsa Israel diajak, ayo taati. Taati pemimpinmu. Musa yang memimpin mereka itu seringkali nggak mau ditaati, mau dilempari batu. Mereka bersungut-sungut menyalahkan Musa. Coba. Tapi Tuhan ingin katakan bagi kita gereja akhir zaman ini. Ayat 17. Ayat yang ke-17. Buah-buah ketaatan. Saudara-saudara ya. 17, 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Terus dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Saudara-saudara, kalau kita belajar untuk taat, ya, taat kepada pemimpin, jangan sampai berkeluh kesah pemimpin atas hidup kita, berkeluh kesah pemimpin atas tabiat kita, perbuatan kita, nggak menguntungkan kita. Saudara, ayat ini bilang kalau kita tunduk kepada pemimpin sehingga pemimpin melakukan pelayanannya dengan gembira, kita beroleh keuntungan, membawa keuntungan besar bagi kita. Ini seringkali gak kita sadari. Ya, yang memimpin kita kayak Musa dulu, aduh, selalu mereka salahkan. Gak memberikan keuntungan, mereka mati semua di padang belantara, saudara. Ya. Tapi ayat ini diulangi lagi. Buah ketaatan kita mentaati pemimpin. Kalau pemimpin kita buat, kita berikan mereka melakukannya dengan gembira. Pemimpin-pemimpin kita dengan gembira. Hal itu akan membawa keuntungan besar bagi kita. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Ada lagi buah yang keempat, saudara, agar kita bisa, ya, buah dari darah Kristus, ya, persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah menderita bagi kita. Adalah buah keempat yang kita ingin perbuat, saudara-saudara, yaitu berdoa. Ayat yang ke-18, berdoa untuk pemimpin, berdoa dan saling mendoakan. Ayat 18, saudara-saudara, kita baca ini, Ibrani 13 ayat 18. 1, 2, 3. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Saudara, mulai mendoakan para pemimpin, bahkan saling mendoakan. Siapa yang bisa mendoakan ini punya hati nurani yang baik. Kalau tanda orang yang punya hati nurani yang baik bisa mendoakan temannya, itulah hati nuraninya baik. Kalau hatinya nggak baik, bukan mendoakan, menyumpahi gariada. Aduh, maunya orang itu susah, maunya orang itu menderita. Ya. Tapi kalau kita hati nurani yang baik, menginginkan suatu hidup yang baik, dia terus berdoa dan doakan. Mulai dari pemimpin didoakan, ya, sampai teman seiman. Itulah hati nurani yang baik. Jadi kalau pujian hati nurani yang baik, dilihat itu baik gak hati nuraninya. Oh, dia bisa mendoakan, saling mendoakan. 4 ini, saudara-saudara, buah yang diminta Tuhan, karena darahnya sudah dicurahkan untuk kita. Ya, darahnya dicurahkan. Dia rela menderita, saudara-saudara, menderita bagi kita. Ya,
Jangan kita bilang, oh Yesus menderita. Ya itu tanggung jawabnya itu. Ya karena dia Tuhan, menderitalah dia. Lalu kita nggak ada tanggapan apa-apa. Saudara-saudara. Atau kita lihat Yesus mati di salib. Iya, kewajibannya itu. Ya dia Yesus. Kalau nggak Yesus dia nggak mati. Kita kan seringkali begitu, saudara-saudara. Kita anggap Tuhan itu berbuat merupakan kewajibannya. Kita anggap Tuhan itu berbuat ya karena dia Tuhan, lakukanlah. Lalu nggak ada respon kita apa-apa terhadap pengorbanan Kristus. Mulai dari ucapan bibir kita. Ya, mulai ucapan bibir kita. Saudara yang gak bisa menyembah Tuhan, itu tandanya darah Kristus belum mengalir dalam hidup saudara. Belum dirasakan darah Yesus itu yang sudah menebus dia. Kalau kita hargakan darah Yesus itu, bagaimana kita bisa bersyukur, menyembah Tuhan. Tuhan, aku gak selamat dari hartaku. Tuhan, aku gak selamat dari kepandaianku, dari kemampuanku, dari skill, dari apapun yang kumiliki. Tapi darah yang mahal itulah. Seperti bangsa Israel, saudara-saudara. Gak ada yang bisa menyelamatkan orang Israel dari perbudakan yang sudah ratusan tahun. Ya. Tapi dengan darah anak domba. Ya. Mereka memiliki darah anak domba, saudara-saudara. Mereka bisa keluar. Mereka bisa memuliakan Tuhan. Bertahun-tahun diperbudak, saudara-saudara. Di Keluaran kita baca. Makanya Tuhan inginkan kita, jangan ulangi sikap orang Israel. Karena di Korintus berkata apa yang terjadi bangsa Israel itu pelajaran bagi kita. 1 Korintus lebih dahulu. Supaya di akhir zaman tidak terulang lagi hal yang sama, saudara-saudara. Pelajaran bagi kita. Ya, jangan diulangi pengalaman bangsa Israel itu bagi kita. Kita seharusnya dengan darah yang mahal itu, keluarlah pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10, saudara-saudara. Pelajaran supaya kita tidak ulangi kesalahan yang sama. 1 Korintus pasal yang ke-10. Iya. Ya, kita baca ini ayat yang ke-6, saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk peringatan kita, supaya jangan kita mengingini hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini peringatan bagi kita. Jangan lakukan hal itu, saudara-saudara. Peringatan supaya kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat. Coba bangsa Israel sudah ditebus oleh darah domba, tapi selalu keinginannya jahat. Mau pulanglah ke Mesir, membanggakan Mesir lah, menganggap Mesir lebih hebat. Ingat selalu berhala-berhala Mesir. Coba. Ya. Mereka selalu menginginkan hal yang jahat. Coba kalau kita di hari-hari ini dengan darah Yesus, kita sudah ditebus. Jangan lagi kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ya, saudara-saudara. Menginginkan hal-hal yang baik, berbuat baik. Apalagi yang mereka lakukan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara ingat ketika Musa lama ya berpuasa di puncak gunung. Oh, mereka saudara bangun lembu tuangan. Ya, inilah Allah kita yang membawa kita keluar dari Mesir. Coba. Emas yang tadinya dikumpulkan mereka dari kemurahan Tuhan. Ya, emas yang diminta tetangga-tetangganya yang Tuhan buat tetangganya orang Mesir bermurah hati. Sekarang dengan emas itu mereka bangun dan bilang, inilah Allah yang menuntun kita. Aduh, betapa pedihnya hati Tuhan. Inilah sesuatu yang kedua, yang jangan lagi kita lakukan hal-hal yang seperti begini, karena darah Yesus sudah menebus kita. Jangan menginginkan hal yang jahat. Ya, jangan melakukan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8 lagi. Kita lanjutkan sudah ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah kita melakukan percabulan sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka.
sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang melakukan percabulan. Ayat yang ke-9 lagi, ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara, ini pelajaran terakhir 11 dikatakan ini contoh bagi kita di akhir zaman ini. Jangan ulangi lagi. 11, 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kalau dulu itu dilakukan mereka, saudara-saudara, kita di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yesus sudah tebus kita dengan darahnya. Kalau bangsa Israel dengan domba Paskah, kalau kita dengan darah yang mahal, darah Yesus, saudara-saudara. Jangan ulangi hal yang sama. Ya, kesalahan mereka yang keempat tadi, mereka bersungut-sungut, selalu menyalahkan Tuhan, selalu menyalahkan Musa, selalu negatif pikirannya. Asal kekurangan sedikit lalu bilang, Musa, karena gak ada kuburannya supaya kau bawa kami ke sini. Masuk membawa anak-anak kami mau mati di sini. Coba langsung negatif pemikiran mereka. Ya, tetapi Musa belajar ucapan bibir, menyembah Tuhan, bersyukur, saudara-saudara. Mulai hidup kita, kalau kita mau melihat hidup kita di akhir zaman ini, sampai bisa diangkat oleh Tuhan, dipermuliakan bersama dengan Tuhan, mulai ucapan bibir menyembah Tuhan. Hal-hal yang belum seperti yang kita inginkan, jangan kita bersungut di hadapan Tuhan. Selalu kita bilang, Tuhan, selalu rencanamu yang terbaik, selalu kehendakmu yang baik. Engkau tuntun seperti perjalanan bangsa Israel 40 tahun. Bagi kita apa artinya 40 tahun? Penamatan daging kita ini, sampai daging kita ini betul-betul disalibkan. Ya, sampai daging kita ini betul-betul disalibkan. Tirai-tirai daging kita ini disalibkan untuk masuk ke ruangan maha suci pesta nikah anak domba. 40 tahun. Semakin kita bersungut-sungut, semakin berputar-putar kita di bawah untuk daging kita ini harus disalibkan, saudara-saudara. Ya, ucapan bibir ini yang penting, saudara-saudara. Apapun kejadian kita, selalu kita bilang, Tuhan tidak punya maksud jahat dalam hidupku. Tuhan selalu punya maksud baik. Ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, bangsa Israel sudah melihat, aduh ini gimana ini. Dari belakang ada pasukan Mesir dengan kereta yang hebat. Ya, sebagian mereka melihat, Musa bagaimana ini. Tapi adakah maksud Tuhan maksud jahat? Adanya masalah yang gak bisa terselesaikan, gak mampu daging kita menyelesaikan. Bayangkan bangsa Israel, betapa banyaknya bangsa Israel, 6.000 sekian banyak, saudara-saudara, mau menyeberang ke sana, gak ada kemampuan. Ya, bangsa Israel sudah menggerutu, dilihat dari belakang sudah mau dekat sekali. Musa berseru, Tuhan. Ya, Tuhan bilang, ada tongkat di tanganmu, Musa. Coba hal yang kecil. Ya, ada tongkat di tanganmu, ulurkan. Coba kadang-kadang kalau kita mau berseru sama Tuhan, mau ucapan bibir kita di hadapan Tuhan, hal yang kecil akan melakukan mujizat. Kita lebih banyak kita bersungut, nyalakan Tuhan, khawatir, nggak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Ya, menghadapi Laut Teberau, Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkatmu, maka Laut Teberau akan berhenti dari hulu, dari hulu sana berhenti, saudara-saudara, dari hilir berhenti. Ya, Tuhan buat jalan di lautan. Coba, saudara-saudara, ya, berhenti air itu, bangsa Israel bisa berjalan. Setiap kita mau ucapan bibir menyembah Tuhan,
terjadilah mujizat dalam hidup kita. Ucapan bibir menyembah Tuhan mengadakan keajaiban. Coba kalau kita bersungguh kayak bangsa Israel, gak terjadi mujizat loh saudara-saudara. Ya. Darah domba Paskah sudah mereka nikmati, mereka sudah keluar. Tapi Tuhan inginkan mereka. Tuhan bawa mereka ke jalan yang sukar. Tuhan bawa mereka ke jalan yang gak bisa dilewati dengan kekuatan sendiri. Tuhan ingin tunjukkan, ini aku berperang bukan kamu yang berperang, tapi aku berperang, kata Tuhan. Diharapkan Tuhan mereka memuji Tuhan. Ya. Mereka jalan di air di jalan yang kering. Harapan mereka di sebelahnya itu Musa menaikkan pujiannya. Itu dahsyat sekali. Ya, kita seringkali saudara-saudara di jalan-jalan hidup kita sulit untuk menaikkan pujian. Kita seringkali taunya menuntut. Ya, kalau kita lihat Tuhan sudah berbuat, lalu kita anggap itu karena Tuhan dia, nggak apa-apa itu. Tuhan perbuat karena dia Tuhan. Itu kewajibannya itu. Itulah hebatnya kita, saudara-saudara. Nggak ada rasa syukur kita. Ya, nggak ada rasa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ya, makanya kita belajar, saudara-saudara sekalian. Ya, setelah terjadi itu Musa menaikkan pujiannya di hadapan Tuhan. Ya, Keluaran 14 menyeberangi laut Tebera. Di pasal 15 nyanyian Musa dan Israel. Coba kita, kalau Tuhan sudah lakukan keajaiban, Tuhan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Keajaiban Tuhan lakukan bukan supaya kita Tuhan ajaib lalu kita diam diri. Ya, nyanyian Musa, saudara-saudara sekalian. Coba di pasal yang ke-14, pasal 14 tadi itu ayat 15. Tongkat Musa diangkat, berhentilah saudara-saudara air itu, terbelah air itu, sehingga mereka berjalan di jalan yang kering. Lalu di ayat pasal 15 nyanyian Musa. Saudara, kalau melihat keajaiban, kalau kita lihat keajaiban yang Tuhan perbuat, mulailah ucapan bibir kita, mulailah menyembah Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Pasal 15 kita baca ayat di nyanyian Musa ini sangat dahsyat, bahkan ditulis lagi di Mazmur, seringkali diulangi nyanyian Musa ini, saudara-saudara sekalian, karena Musa selalu begitu. Keajaiban itu untuk dia bisa menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Pasal 15 ayat 1 mulai kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Coba dia menyanyi Tuhan sebab ia tinggi luhur, dia agungkan Tuhan, dia muliakan Tuhan. Ayat 2 lagi kita baca, 1, 2, 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Coba, jadi kalau Musa menaikkan ini dengan satu nyanyian pujian, ya, merupakan nyanyian pujian. Kita nggak tahu bagaimana nadanya, gimana caranya, tapi nyanyian ini isinya, saudara-saudara sekalian. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ayat 4 terus, kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Tebera. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh 7. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka seperti tunggul gandum. Karena napas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun.
Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. 10. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu, menakutkan mereka perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umatmu yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umatmu yang kau peroleh menyeberang. 17. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, ke tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Coba, dahsyat sekali, saudara-saudara. Ya, makanya kalau kita melihat keajaiban Tuhan, timbullah hati kita untuk mengucapkan ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan saudara anggap Tuhan berbuat itu kewajibannya. Untuk berlutut kita berat, untuk menyembah Tuhan rasa kita berat. Mari hari-hari ini kita alami, saudara-saudara. Banyak hal keajaiban kita lihat. Kita bisa hari ini ada keajaiban Tuhan dengan darahnya bagi kita. Mulaikan buah yang pertama, ucapan bibir untuk memuliakan Tuhan. Kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Pemain musik datang ke depan untuk kita naikkan pujian kita. Jalanmu tak terselami. Kita akan persiapkan diri kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat. Kita ada karena korbannya, kita ada karena kasihnya. Pertolongan Tuhan sempurna, rencananya selalu yang baik bagi kita. Selalu kita rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Ya, kita naikkan pujian ini, nyanyian penyembahan, ucapan bibir kita. Dan Tuhan ajaib, Tuhan lakukan perbuatan besar. Buka hatimu, lihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan bagi kita. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal percaya, ada rencana indah tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku.
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hatinya. Sekali lagi minta penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran. Ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hadiran-Mu kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah Engkau Tuhan. Raja segala raja, Yesus, darah yang mahal, darah Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selama. Hanya ada satu, hanya satu nama yang menggetarkan hati. Amin. Hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak berperi, nama Yesus.
satu nama, amin, yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama, indah tak berperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Kita sembah Tuhan, haleluya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan kami, nama yang memberi kemenangan kepada kami, nama Yesus yang olehnya kami diselamatkan. Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus, kepadamu kami berharap, nama yang dapat kami andalkan, nama yang dapat kami berandalkan untuk menerima kemenangan. Haleluya, haleluya. Betapa ajaib hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Betapa ajaib setiap perjalanan kami. Melalui perjalanan yang sukar Engkau tuntun kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar bibir kami memuji Engkau, memuliakan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak ada yang bisa kami andalkan dari diri kami. Tidak ada yang bisa kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Semua kita bangkit berdiri. Kau hadir di sisi
jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kita naikkan sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan terang, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kepada Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Sungguh Engkau baik Tuhan, pekerjaanmu selalu pekerjaan yang ajaib. Perjalanan kami penuh keajaiban ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Banyak masalah-masalah dapat kami selesaikan bersama Engkau Bapa. Engkau pengharapan kami, kepadamu kami percaya. Engkau Tuhan yang kami andalkan Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Engkau yang menuntun kami. Bukan kuat dan gagah kami perjalanan iman ini, tapi penyertaan Tuhanlah membuat kami kuat. Penyertaan Tuhanlah membuat kami mampu. Kami berada di akhir zaman Tuhan, di masa-masa yang sukar. Dosa bertambah-tambah, kenajisan, kejahatan bertambah-tambah. Tapi firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan, Yesus kami puja, Yesus kami sembah, Yesus
Yesus pulih. Bibir kami penuh pujian, mulut kami penuh penyembah. Perbuatanmu besar dengan darah. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku. Ya, sekali lagi angkat tangan. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali pun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Malam ini mungkin saudara ada masalah-masalah yang penting yang tidak bisa kita perbuat apa-apa. Kemampuan kita tidak seberapa. Mari malam ini jangan lewatkan kesempatan ini. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat keadaanmu. Hari ini katakan, Tuhan, Engkau setia dalam hidupku. Engkau yang kuandalkan, Engkau kuharapkan. Masalah apapun itu, saudara-saudara, buka hati. Anak-anak kita di sekolah mereka, di perkuliahan mereka, banyak hal yang tidak bisa kita perbuat. Terbatas kekuatan kita. Tapi Allah setia akan melakukan keajaiban-keajaiban. Kalau laut sekalipun bisa dikeringkan dengan tongkat yang kecil. Hari ini percaya engkau. Ucapkan ucapan syukur, memuliakan Allah. Gunakan bibirmu memuliakan Allah, mengagungkan Dia. Kau lihat keajaiban-keajaiban. Kita lihat mujizat-mujizat perjalanan kita. Masa yang sukar bukan menghentikan perjalanan kita. Hal-hal yang sukar supaya kita lihat kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan hebat atas hidup kita. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Kepadamu-lah kami arahkan mata kami. Kepadamu-lah kami arahkan pengharapan kami. Kepada manusia tidak satu pun yang bisa kami harap, bahkan diri kami tidak bisa kami harap, ya Tuhan Yesus. Tapi ketika kami berharap kepadamu, lautan luas sekalipun akan dapat dikeringkan. Kami bisa berjalan-jalan-jalannya dari Tuhan. Hari ini ulurkan tanganmu bagi anak-anak kami, bagi yang sakit, bagi yang punya masalah apapun itu, Tuhan Yesus. Engkau lakukan bagi kami, Engkau perbuat bagi kami. Agar seperti Musa menaikkan pujian, kami pun menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, Tuhan. Segala sesuatu yang belum terselesaikan, Engkau selesaikan bagi kami. Kuasa kelemahan-kelemahan, kuasa iblis, keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kami singkirkan dari hati kami. Kami belajar percaya. Kami belajar percaya kepada Tuhan. Dan iman kami akan meraih segala janji-janji Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami Engkau sudah menanggung. Engkau tanggung kelemahan kami, Engkau tanggung penderitaan kami. Kami tolak segala kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu, bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami berdoa untuk si Johannes, pulihkan kesehatannya ya Tuhan Yesus. Jamah ya Tuhan Yesus. Si Emi juga Tuhan semakin pulihkan. Kami berdoa buat Ibu Tondak juga yang sakit, pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Macan juga ya Tuhan Yesus. Ampuni jika ada yang salah. Nyatakan pertolongan-Mu. Pulihkan hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Ibu John Kilpi Marbun juga yang sakit Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Sakit penyakit kami bukan menghancurkan kami. Sakit penyakit kami untuk nyata kemuliaan Allah. Nyata kuasa Tuhan, kesembuhan terus terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib jalan-jalannya Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir, ampuni mereka Bapa, tolong mereka. Kerinduan kami mendatang bersama-sama dengan Engkau. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami ini, berkati gereja Pantekosta Tabernakil dari pusat, daerah semua berkati negara ini ya Bapa. Berkati semua lingkungan kami ini. Kami datang untuk selalu menjadi berkat, membawa berkat bagi mereka malam ini. Kami datang Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita. Latihan kor sebentar untuk persembahan kita di minggu mendatang. Tuhan memberkati. Salam.